Mungkin saya masing-masing ingin bertanya juga. Saya mau ke Prof. Reynald terlebih dahulu. Apa sebenarnya saran dari Prof. Reynald begitu ya kepada dunia industri atau pelaku bisnis biar bisa sehat secara finansial dan juga sukses dalam merespon perubahan serba cepat setelah pandemi. Sekaligus mungkin closing statement nih Prof. Seperti apa Prof? Silakan. Ya, jadi yang pertama tentu saja jangan belanja di luar kemampuan. Ya. Itu rumus alami siapapun yang menjalani kegiatan ekonomi jangan berlebihan. Ingat bahwa biaya itu tetap, gaya hidup itu biayanya tetap, tapi pendapatan tidak pernah tetap. Ya, pendapatan tidak pernah tetap, ada ketidakpastian, selalu ada naik turun, ya. Apalagi yang namanya pendapatan tidak tetap itu, ya, karena proyek, karena ketenaran, karena lain-lain lah ya, karena reputasi dan lain sebagainya. Tapi gaya hidup itu tetap. Sekarang ini dalam peradaban digital semua orang ingin eksis begitu ya. Ingin eksis sehingga kemudian supaya dalam rangka menjual produk, beli pesawat ya, pamer pesawatnya. Waduh ini biaya tetap ini ya. Beli properti yang harganya mahal sekali untuk show off begitu. Padahal kemampuannya belum di situ, pendapatannya belum di sana. Jadi jangan sampai kita belanja di luar kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua jaga cash flow ya. Karena darah hidupnya usaha apapun juga itu adalah cash flow. Ada masanya kita nikmati, jangan buru-buru. Sekarang ini anak-anak muda inginnya masih muda sudah punya gelar namanya chief marketing officer, chief ini, chief itu. Kalau ketemu tuh kartu namanya chief semua itu ya. Kalau mau jadi chief tunggu waktunya, jangan terburu-buru. Yang berikutnya investasi tetap diperlukan. Paling tidak investasi itu adalah yang melekat pada diri kita, yaitu pengetahuan baru. Ingat kita perlu terus belajar. Sekarang prinsipnya adalah belajar sendiri, bukan dari kampus, tidak perlu ijazahnya, tetapi belajarnya seumur hidup ya. Orang seperti saya saja Sandi masih belajar ya. Nggak mau kalah saya sama Sandi. Saya belajar terus hari ini. Kalau saya sudah selesai, waduh malu saya sama Pak Irwan. Pak Irwan itu dari tadi belajar terus tuh saya lihat itu. Nunduk lagi belajar lagi. Jadi kalau ketemu orang-orang pinter terus ya. Kan minum tolak angin kan pinter-pinter semua. Jadi tambah pinter Pak Irwannya. Kalah saya nanti sama Pak Irwan. Jadi saya harus belajar lagi begitu. Dan belajarnya kapan? Seumur hidup. Nyari ijazah enggak nyari ijazah gitu. Buat apa ijazah? Nggak ada gunanya ijazah saat ini ya. Yang penting bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Jadi investasi terus. Nah, kemudian ikuti sarannya Pak Putut tadi, kenali diri kita. Ada bagian mana yang kita harus uangnya berjaga-jaga. Uang keluarga, misalnya kalau istri mau melahirkan, siapkan tuh, alihkan tuh, sisihkan di situ, jangan sampai buat melahirkan aja nggak ada duit dan kemudian ada stres dan akhirnya bisnis Anda nggak keruan nantinya begitu. Untuk berjaga-jaga untuk keadaan darurat, kemudian beli asuransi yang memadai, kemudian jaga kesehatan, kemudian tentu saja mana yang Anda untuk usaha sendiri, mana yang Anda untuk putar di pasar uang, begitu seperti yang dilakukan di sini, gimana caranya, dan terus adaptasi dengan teknologi baru, cara baru, kolaborasi, kerjasama dengan pihak lain. Nggak usah semuanya dibeli, tetapi kerjasama dengan pihak lain itu saya kira perlu sekali. Oke, baik. Sudah lengkap ya Prof. Reynald sudah menyampaikan. Ke Pak Irwan. Pak Irwan mungkin bisa berbagi sedikit tips and triknya Pak Irwan Hidayat biar bisa menjadi entrepreneur yang sukses, bertahan juga di tengah krisis dan selalu sehat begitu sampai dengan saat ini. Pak Irwan silakan. Ya, jadi kalau saya itu kami ini bisa sampai hari ini itu karena kami itu tidak agresif. Ya, tidak agresifnya bukan karena nggak mau ya, mau, cuman nggak ngerti mau apa. Gitu. Jadi di tahun 98 kami punya uang, bunga bank 6%, kami untuk bangun pabrik. Karena kami nggak ngerti uang kami mau buat apa. Terus yang kedua, waktu tahun 2017, kami dapat dana yang banyak, kami juga tidak tahu mau apa. Jadi saya itu diselamatkan karena tidak tahuan. Tapi pada intinya gini, saya melihat ya, kalau saya cuma beberapa kali saya pernah berusaha di luar jamu ini, juga beberapa kali gagal. Nah, itu yang membuat kami sadar, kami ini porsinya cuma industri jamu gitu. Sehingga kami kalau invest ya
invest di saham, investnya misalnya di properti, Ya. yang kira-kira tidak resikonya itu kalau sampai tidak jalan, value-nya masih ada. Jadi saya sarankan ya pertama udahlah kita itu jangan terlalu aktif dalam berbisnis. Coba aja yang dilihat, semua yang terjadi kan bukan salah ya, perhitungannya matang, orangnya sangat berpengalaman di dalam bisnisnya masing-masing. Tapi kalau agresif kadang-kadang, nah di situasi yang sangat sulit itu justru karena. Tapi kalau berhasil ya memang jadi hebat sekali. Iya, Gitu. iya. Kalau saya ini ya udahlah, pokoknya yang penting ini aja. Jangan terlalu agresif. Oke, ini langsung dapat petuah ya dari Pak Irwan ya biar bisa survive dan tentunya ya supaya biar bisa bertahan begitu ya di tengah kondisi krisis. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.